saya mencoba membuat catatan ini berdasarkan TOR FGD yang kami terima. Lalu atas dasar itu kami lihat bahwa fokus perubahan akan dilakukan terhadap pasal 39 dan pasal ikutannya. Jadi kalau pasal 39 mengatur masa jabatan kepala desa, pasal 26 misalnya mengatur masa jabatan badan permusyawaratan desa. Jadi kalau jabatan kepala desa diubah, ya otomatis jabatan majelis permusyawaratan desa juga harus diubah. Nah, dulunya adalah pasal 18 ya. Lalu kemudian ada undang-undang pemerintahan desa. Nah, undang-undang desa baru ada pertama kali melalui undang-undang 6 2014. Nah, persoalan masalah jabatan kepala desa dalam undang-undang tentang pemerintahan desa dibatasi melalui pasal 204. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Lalu kemudian dengan adanya undang-undang desa, maka undang-undang Pemda yang mengatur tentang desa ini otomatis menjadi tidak berlaku. Lalu kita sudah sama-sama dengar tadi, dalam undang-undang desa malah jabatan seorang kepala desa memang tetap 6 tahun 1 periode, tetapi bisa menjabat sampai 3 kali, apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Lalu kalau 3 kali berarti 18 tahun. Nah, kemudian datang usulan para kepala desa melalui demonstrasi di awal tahun 2023 supaya jabatan kepala desa itu diubah dari 6 menjadi 9 dan bisa menjabat maksimum 2 periode. Jadi 2 kali 9 ya tetap 18. Nah, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dalam tuntutan kepala desa itu? Saya melihat lain. Saya kira ada sesuatu yang tersembunyi yang tak dikemukakan oleh para kepala desa itu. Yaitu kalau saya melihat yang jadi soal adalah masalah masa jabatan atau biaya pencalonan. Kita selalu paham di Republik ini kalau biaya itu, entah biaya apapun itu, seringkali ada biaya resmi dan biaya tidak resmi. Kalau biaya resmi menurut Undang-Undang Desa tak ada uang keluar dari calon kepala desa. Karena menurut pasal 34 Undang-Undang Desa bahwa biaya itu menjadi tanggungan APBD kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, persoalannya adalah biaya yang tidak resmi ini. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya adanya usulan perubahan jabatan 6 jadi 9 tahun, menurut saya bukan persoalan masa jabatan 6 menjadi 9, tapi di balik itu adalah biaya pencalonan tanda kutip yang cukup besar. Nah, sekarang kalaulah misalnya itu menjadi alasan pokok sebenarnya, tetapi tak bisa diungkap ke publik. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi perubahan itu?
Bapak Ibu yang terhormat, saya ambil contoh di desa kami di kampung sana. Kami naik dari Ring Road Samosir, artinya kami bukan daerah pantai, di atas. Kalau bahasa Belandanya Parduluk. Coba Bapak Ibu bayangkan, di kampung kami tak tahu saya apa yang mau diperebutkan tanda kutip hasil desa. Tapi dalam pemilihan kepala desa kira-kira mungkin 4-5 tahun yang lalu, per kepala itu dibayar Rp350.000 per kepala, ya, bukan per rumah tangga. Lalu ada desa tetangga memang jauh lebih besar karena dia ada di Ring Road, bayar 500 per kepala, itu pun kalah. Tak tahu saya yang menang apakah membayar atau tidak, karena yang menang itu tetap incumbent. Tapi yang pasti bayar 500 per kepala, kalah. Nah, bisa kita bayangkan itu. Yang kedua, saya pernah punya pengalaman, ya mungkin Ibu Widya lebih paham dengan bagaimana pemilihan kepala desa di Jawa. Sekitar tahun 2003 saya pernah dengan teman pergi ke Kebumen, lalu pas di desa itu pemilihan kepala desa. Jadi apa yang dilakukan oleh almarhum Gus Dur, open house, itu terjadi dalam pemilihan kepala desa. Jadi waktu itu ada 5 kepala desa calon di desa itu. Dan selama 40 hari dia open house. Jadi bukan sekedar pintu dibuka kan, tapi di situ orang makan, minum, merokok. Selesai dari calon yang satu, pindah ke rumah calon yang lain sampai ke 5-5-nya. Sampai saya bertanya kepada teman saya ini yang kebetulan asalnya dari sana, tapi dia dosen di Riau. Kalau dijalani semua, apakah kita tahu kira-kira siapa yang pilih kita? Oh, tidak tahu kita, Pak. Kita harus jalani semua supaya calon kepala desa itu masing-masing tidak sakit hati dengan kita. Kalau kita tidak jalani calon satu orang, itu nanti sakit hati dengan kita. Maka daripada sakit hati, kita jalanilah semuanya. Lalu 2-3 hari sebelum hari H, masing-masing calon sudah ngikat lembu di depan rumahnya. Artinya mau dipotong, dibagi-bagi ke warga dan seterusnya. Jadi coba kita bayangkan 40 malam open house. Ya kira-kira ada jarak waktu 3 jam, harus memberi orang, ya katakanlah makanan ringan, rokok dan seterusnya. Maka tidak heran kita kalau kalah, kemudian besok lusanya jalan-jalan sendiri dia, karena telah mengeluarkan biaya yang besar, lalu kemudian tidak berhasil. Dari 5 calon pasti hanya 1 yang berhasil kan? Maka yang 4 itu ya ada kemungkinan besarnya jalan-jalan sendiri kan? Baik, di pasal 33 Undang-Undang Desa ada banyak memang syarat di sana, syarat untuk bisa mendaftar menjadi calon. Ada sekitar mulai huruf A, B, C sampai M. Tetapi yang saya lihat di sana tidak satu pun syarat itu yang memerlukan biaya. Misalnya warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, minimal berusia 25 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan seterusnya. Enggak ada memerlukan biaya. Artinya kalau kita melaksanakan undang-undang desa itu dengan benar,
tidak perlu biaya, ya, tidak perlu biaya, kita abaikan biaya tak resmi itu memang tidak ada, maka sebenarnya pencalonan kepala desa itu tidak sulit, mudah. Tapi karena biaya tak resmi tadi begitu besar, maka kalau sering-sering dilakukan pemilihan kepala desa atau masa jabatannya dalam waktu yang relatif singkat, maka mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, biaya yang besar. Nah, memang seperti yang dikatakan Ibu dia tadi ya, penghasilan lumayan besar, menggiurkan. Jadi kalau misalnya saya coba lihat untuk Kabupaten Samosir, ya, penghasilan sebagai kepala desa 2,5 juta, lalu tunjangan jabatan kira-kira 1.342.000, biaya perjalanan dinas 13 juta per tahun. Jadi dalam 1 bulan kira-kira bisa memperoleh 4.925.000. Itu menurut peraturan Bupati Samosir nomor 5 tahun 2020. Jadi kalau ada penghasilan sekitar itu, sekitar 5 juta, lalu ditambah dengan tanda kutip penghasilan dari pembangunan desa, walaupun secara teoritis pembangunan desa itu ada yang mengelola, tapi pengaruh kepala desa tidak bisa diabaikan di sana. Lalu mengapa masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Desa berbeda, serta mengapa ada usul perpanjangan? Kalau menurut saya tak ada satupun yang bisa memastikan jawabannya itu. Tetapi yang pasti adalah kenapa dalam Undang-Undang Pemda 6 tahun maksimum 2 periode, dalam Undang-Undang Desa 6 tahun maksimum 3 periode. Lalu kemudian ada usulan itu. Semua itu pasti karena kesepakatan. Jadi kalau masa jabatan diubah dari 6 jadi 9 sah-sah saja kalau ada kesepakatan. Ya tentu karena ini undang-undang antara DPR dan Presiden. Tetapi kalau kita mengacu kepada jabatan-jabatan yang lebih tinggi seperti yang dikatakan oleh Ibu Elizabeth tadi, kalau kita lihat Presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, semua itu periodisasinya adalah 5 tahun. Nah, di satu sisi ada orang berpendapat bahwa jangan-jangan ini, tapi ini pemikirannya agak negatif. Jangan-jangan kalau ini diterima oleh DPR dan Presiden, lalu DPR dan Presiden demonstrasi lagi meminta jabatannya 9 tahun. Jadi transaksional jadinya. Ya, transaksional jadinya. Nah, kalau mereka sepakat, ya dengan mudah. Atau apakah kepala desa digerakkan supaya jabatan yang lebih tinggi ini 9 tahun? Saya kira gampang menggerakkan kepala desa karena mereka ada di bawah struktur. Lalu apa keuntungannya, nilai plusnya kalau diperpanjang masa jabatan itu? Ya memang kepala desa bisa lebih leluasa menjalankan. Kalau kepala desa bekerja dengan baik, masyarakat dapat menikmati kebaikan kepala desanya dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau dalam jabatan yang relatif singkat, belum tentu ada lagi uang kepala desa itu untuk mencalonkan diri dalam hal dia baik. Kelemahan jika diperpanjang menurut kami
dengan adanya dana desa dalam jumlah yang lumayan besar sekarang, kalaupun dibilang 1 miliar per desa, saya kira sampai itu dengan mengatur termasuk perangkat desa, orang-orang dekatnya, lalu dia selama 9 tahun bisa leluasa. Kalau kepala desanya tidak atau kurang baik bekerja, masyarakatnya akan menderita dalam waktu yang lama karena menunggu periodisasi. Lalu kepala desa terbuka peluang untuk KKN, ya, begitu terpilih lalu aman untuk 9 tahun. 9 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ditengarai demi mengolah dana desa, dan saya kira sudah terbiasa berita dalam online bahwa kepala desa kita banyak yang tersangkut korupsi. Bahkan di Palembang ada satu kepala desa terancam pidana mati karena dia korupsi pada saat masa Covid. Jadi menurut Undang-Undang Tipikor ya memang bisa diancam dengan pidana mati kalau korupsi dalam keadaan seperti Covid kemarin. Lalu sebagai penutup, diterima atau tidak diterima perpanjangan masa jabatan kepala desa, menurut kami akan tetap pro dan kontra. Sekarang saya tidak tahu apakah sudah diputus MK atau tidak. Dari Nias ada orang mengajukan amandemen terhadap undang-undang desa juga masalah jabatan ini, jangan 6 tapi 5 katanya, karena 1 tahun itu bisa membuat desa menjadi jauh lebih baik. Jadi dia menginginkan supaya lebih cepat. Jadi kebalikan dari tuntutan kepala desa yang lain. Masalah pokok dalam usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menurut saya lebih pada biaya pencalonan, bukan masa jabatannya. Lalu yang ketiga, rencana perubahan jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun hendaknya mempertimbangkan kemungkinan pemerintahan desa yang koruptif, sejalan dengan adanya biaya pembangunan desa yang sangat besar. Kalaupun misalnya jadi disepakati perpanjangan dari 6 menjadi 9 tahun, tapi menurut saya peraturan perlu ditegakkan dengan tegas. Artinya begitu ada indikasi koruptif terhadap dana-dana desa, entah apapun namanya itu, karena itu bukan hanya bersumber dari satu pos, maka harus segera diambil tindakan, kalau perlu diberhentikan supaya tidak menjadi ya bahan tiruan bagi yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Pastor.